Mari kita kerjakan nomor 1, yaitu diberikan fungsi f dengan persamaan fx sama dengan yang pertama yaitu x kuadrat jika x lebih besar sama dengan 0 dan x elemen bilangan real. Kemudian yang nomor 2 yaitu x plus 2 jika x kurang dari 0 dengan x elemen bilangan real. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menentukan limit x0 dari kanan fx dan limit x0 dari kiri fx. Yang pertama kan yang ditanyakan adalah limit x mendekati 0 dari kanan fx. Dari kanan berarti tandanya itu positif. Nah, kita cari yang lebih besar dari 0 karena dari kanan kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kan lebih dari 0. Jadi kita mencari yang x lebih besar sama dengan 0. Nah, kita ketemu yang ini. Nah, maka dari itu kita pakai yang x kuadrat. Maka limit x mendekati 0 dari kanan x kuadrat. Langsung kita masukkan 0 kuadrat gini ya, sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita mencari limit x mendekati 0 dari kiri. Kita cari yang kurang dari 0 karena 0 dari kiri berarti negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kita cari yang kurang dari 0. Ini. Jadi kita pakai yang x plus 2. Maka limit x mendekati 0 dari kiri x plus 2 sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2. Ini hasilnya. Jadi hasilnya itu 0 dan juga 2. Sekarang kita lanjut yang B, yaitu jika ada tentukan limit x mendekati 0 fx. Nah, ternyata limit x mendekati 0 fx itu tidak ada karena nilai limit x mendekati 0 dari kanan fx dan limit x mendekati 0 dari kiri fx itu nilainya tidak sama. Nah, ini kan 0 dan ini kan 2. Hasilnya tidak sama. Jadi limit x mendekati 0 fx itu tidak ada. Oke, sekarang kita menuju yang C, yaitu tentukan apakah fungsi f kontinu di titik x sama dengan 0. Nah, hasilnya itu sebenarnya fungsi f itu diskontinu atau tidak kontinu di titik x sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat karena nilai ini itu tidak sama. Nah, tapi kita bisa membuktikannya dengan menggunakan 3 poin ini. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa fa itu ada. Nomor 2, limit x mendekati a fx itu ada jika limit kiri hasilnya sama dengan limit kanan. Dengan limit fx itu hasilnya a mendekati a. Yang nomor 3 ini limit x mendekati a fx sama dengan fa, maksudnya ini nomor 1 dan nomor 2 itu hasilnya sama. Jadi kalau salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka fungsi f itu dinilai tidak kontinu. Oke, kita mencoba untuk membuktikan yang nomor 1. Membuktikan bahwa fa itu ada. Nah, di soal diketahui bahwa x itu sama dengan 0. Nah, kita cari di bagian ini yang x sama dengan 0. Nah, kita ketemu yang ini kan. Karena x lebih besar sama dengan 0 dan 0 ini diikutkan. Kenapa nggak yang di bawah? Karena x kurang dari 0. Karena kurang dari 0 ini nilainya tidak diikutkan karena tidak ada tanda sama dengan. Oke, jadi kita pakai yang x kuadrat. Maka f0 sama dengan, kita tulis dulu, x kuadrat sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi yang nomor 1 itu bahwa f-nya hasilnya 0. Oke, sekarang kita menuju yang nomor 2, yaitu limit x a fx ada jika limit kiri sama dengan limit kanan itu hasilnya sama. Oke, yang pertama adalah limit kanannya dulu. X sama dengan 0 mendekati plus. Karena yang soalnya ditanyakan adalah di titik x sama dengan 0, jadi kita pakai 0.
Nah, seperti yang di atas tadi, ini limit X mendekati 0 dari kanan fx. Kita memakai yang X pangkat 2 karena lebih dari 0, kanan ke kanan lebih dari 0. Jadi limit X mendekati 0 plus mendekati 0 dari kanan X pangkat 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya limit X mendekati 0 dari kiri fx. Dari kiri. Nah, ini kita pakai yang ini X plus 2. X plus 2. Maka 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, ini harus sama. Limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ini tidak sama. Kemudian nomor 3, fx itu harus sama dengan fa, atau poin 1 harus sama dengan poin 2. Karena hasilnya ini sama, ini tidak sama, maka fungsi f itu diskontinu. Titik x sama dengan 0. Tambahan kita ngerjain yang nomor 2a, yaitu y sama dengan 3x pangkat 2 dikali dan kurang x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 pangkat 5. Nah, dy per dx itu biasa kita sebut dengan turunan. Maka turunan dari y adalah y aksen sama dengan, pertama kita turunkan yang 3x pangkat 2 terlebih dahulu. Caranya gimana? Nah, 2 ini dipindah ke depan, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian x, 6x. Nah, karena ini udah dipindah ke depan, maka ini dikurangi 1 menjadi x pangkat 1 plus 1 itu tidak perlu ditulis. Kemudian diikuti yang belakangnya, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2, 5. Baru nih sekarang, karena kita udah nurunin yang depan ini, sekarang kita nurunin yang pangkat ini. Ini tetap ditulis 3x pangkat 2. Nah, ini pindah ke depan. Ini tetap, karena yang diturunkan adalah pangkatnya. Nah, kalau ini dipindah ke depan, maka ini dikurangi 1 menjadi 4. Setelah pangkat ini kita turunkan, selanjutnya kita menurunkan yang bagian dalam. Jadi, ini dipindah ke depan menjadi 3x, 3 dikurangi 1 menjadi 2, ditambah pindah ke depan dikurangi 1 menjadi 2x. Setelah ini kita hitung 6x, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 pangkat 5 ditambah 5 kali 3, 15, 15 x pangkat 2, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 pangkat 4 dikali 3, x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, ini hasilnya. Jadi turunan dari y sama dengan 3x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 pangkat 5, hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita menuju ke nomor 2b. Turunan dari y sama dengan sin kuadrat dikali 9x plus 2 adalah, nah karena dy per dx itu biasa disebut dengan turunan, nah jadi y aksennya itu ini. Nah, pertama kita turunkan yang pangkat, seperti tadi kan kita turunkan yang pangkat dulu. Jadi ini dipindah ke depan menjadi 2 sin 9x plus 2. Kemudian karena ini kan ada sin, sedangkan ini tidak ada kan, jadi setelah kita turunkan pangkat, kita turunkan sinnya. Turunan dari sin itu adalah cos, jadi cos 9x plus 2. Kemudian kali kita turunkan yang bagian dalamnya, yaitu 9. Karena turunan dari 9x itu 9 dan turunan dari 2 itu 0. Nah, selanjutnya baru kita hitung lagi
9 kali 2 adalah 18. 18 sin 9x plus 2 cos 9x plus 2. Jadi ini hasilnya. Teman-teman, sekarang kita nomor 3, yaitu kita disuruh untuk mencari tentukan rumus volume kotaknya. Nah, Sony sendiri adalah seorang peneliti biologi ini membuat sebuah wadah berbentuk kubus untuk menumbuhkan kultur bakteri. Ia memiliki selembar plastik bening yang bisa dipotong dan dilipat berukuran 50 cm dikali 50 cm. Untuk membuat wadah ini, peneliti tersebut akan memotong persegi kecil di setiap sudut plastik dan melipatnya sisi-sisinya ke atas. Wadah ini harus tanpa tutup agar cahaya dapat masuk dan memfasilitasi pertumbuhan bakteri. Nah, tadi kan bilang bahwa setiap sudutnya itu akan dilipat ke atas. Nah, ini setiap sudutnya. Nah, kemudian kalau dilipat maka dia akan menjadi kubus tanpa kotak. Nah, kan tadi setiap sisinya adalah 50 cm. Maka bagian alasnya ini adalah 50 dikurangi, nah ini kan X, kemudian ini X. X tambah X adalah 2X, berarti dikurangi 2X. Kemudian untuk lebarnya juga sama. Ini lebarnya 50 dikurangi ini X, kemudian ini X, ini kan 50, kemudian kita kurangi ini X sama ini X, jadi 50 ini 2X. Nah, untuk tingginya sendiri ini maka kita isikan dengan X. Karena semua ini udah diketahui, kemudian yang A kita disuruh untuk menentukan rumus volumenya. Maka A, karena rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, nah kita bisa terapkan. Berarti S min 2X dikali S min 2X dikali S. Sisi kali sisi kali sisi. Oh sorry, ini bukan S tapi X. Kemudian kita sederhanakan lagi, kita hitung lagi atau kita kalikan ini dengan ini sehingga menjadi S min 2X pangkat 2X. Nah, ini rumusnya, ini S ya teman-teman, bukan 5. Sekarang yang B adalah kita disuruh untuk menentukan volume maksimalnya dengan menentukan nilai X yang bersesuaian. Oke, kita yang B. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ini, sisi-sisinya ini ke dalam rumus ini. Maka V sama dengan 50 min 2X pangkat 2. Sisinya kan ini 50, kemudian dikali X sama dengan 2500 dikurangi 200X ditambah 4X kuadrat X. Nah, kemudian kita kalikan X ini ke 2500 menjadi 2500X, kemudian min 200X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Kemudian kita pindahkan ini ke depan menjadi 4X pangkat 3 dikurangi 200X pangkat 2 ditambah 2500X. Nah, sekarang untuk menentukan volume maksimalnya dan mengetahui nilai X-nya itu, nah, maka ini tuh harus diturunkan. Nah, karena turunan dari V sama dengan 0, nah, jadi aku pindah ke sini ya, karena gak cukup. Karena V aksen sama dengan 0, maka turunan dari 4X pangkat 3 adalah
12x pangkat 2. Kenapa 12x pangkat 2? 3 ini ditaruh ke depan, maka 3 kali 4, 12. Kemudian 3 dikurangi 1 menjadi x pangkat 2. Kemudian dikurangi 400x ditambah 2500 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan ini. Kita misal bagi 4 semua, sehingga menjadi 3x pangkat 2 dikurangi 100x ditambah 625 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan sehingga menjadi ini 3x, ini x. Nah, faktor dari 3x kuadrat min 100x plus 625 itu 3x min 25, x min 25 sama dengan 0. Kemudian 3x min 25 sama dengan 0, 3x sama dengan 25, x sama dengan 25 per 3, atau x min 25 sama dengan 0, x sama dengan 25. Nah, dari kedua ini, dari x kedua ini yang memenuhi adalah yang ini, sedangkan ini tidak memenuhi. Nah, kita bisa membuktikan untuk uji x-nya. Untuk yang x25, oke, kita uji x. Untuk x sama dengan 25 per 3. Oke, kita langsung masukkan ke sini. 50 min 2 dikali 25 per 3 sama dengan 50 dikurangi 50 per 3. Kita samakan penyebut menjadi 150 dikurangi 50 menjadi, nah, totalnya 100 per 3. Jadi 50 dikurangi 50 per 3 sama dengan 100 per 3. Nah, untuk yang x sama dengan 25, hasilnya 0, dia tidak memenuhi. Jadi untuk x yang memenuhi adalah yang ini.